Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar agama. Pembelajaran yang ke-14. Materinya adalah beriman berarti berbuat demi Allah. Silakan anak-anak buka buku LKS Agama halaman 7 sampai dengan halaman 12 dan buku paket agama halaman 94 sampai dengan halaman 101. Anak-anak, tujuan pembelajaran agama kita hari ini ada dua. Yang pertama, siswa dapat mengetahui makna Yesus disalibkan dengan benar. Kemudian, yang kedua, siswa dapat mengetahui kisah Santo Tarsisius dengan benar. Berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Yesus yang sedang memikul kayu salib. Kemudian gambar berikut ini adalah Yesus yang sedang disalibkan. Sebelum Yesus disalibkan, Yesus dijatuh hukuman mati oleh pemerintahan Romawi yang dipimpin oleh Pontius Pilatus. Kemudian di situ Yesus diadili, meskipun Yesus tidak bersalah, tetapi Yesus dijatuhkan hukuman mati. Kemudian Yesus wafat disalib bersama dua orang penjahat di sebelah kiri dan kanannya. Nah, penjahat ini yang selamat adalah yang di sebelah kiri Yesus, karena dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus rela menderita sampai wafat disalib untuk menyatakan cintanya kepada manusia. Nah, anak-anak, Yesus rela berkorban, menderita, kemudian Yesus wafat di kayu salib. Dia menyatakan cintanya kepada manusia. Kemudian Yesus wafat di kayu salib karena mencintai seluruh umat manusia. Dan Yesus wafat di kayu salib juga untuk menebus semua dosa, semua kesalahan, semua pelanggaran yang telah manusia perbuat. Kemudian Yesus wafat di kayu salib karena taat pada kehendak Allah. Nah, anak-anak, Yesus wafat di kayu salib juga untuk memenuhi atau untuk menggenapi firman Allah, ya anak-anak. Berikut ini beriman artinya percaya dan taat kepada Allah. Kemudian dengan membuat tanda salib, kita mewujudkan iman kita kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemudian sakramen Maha Kudus yaitu hosti suci. Yang dimaksud dengan hosti suci adalah wujud tubuh Kristus yang sungguh-sungguh hadir di dalam hati kita. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan materi tentang cerita Santo Tarsisius. Silakan anak-anak perhatikan gambar Santo Tarsisius berikut ini. Mengapa tangan Santo Tarsisius seperti ini? Karena dia memegang hosti kudus, ya anak-anak. Santo Tarsisius lahir pada tanggal 15 Agustus sekitar tahun 250 di Roma. Kemudian pada suatu hari setelah selesai perayaan Ekaristi,
seorang pastor meminta kerelaan salah satu umat untuk menghantar sakramen Maha Kudus kepada para tahanan yang akan dilemparkan ke tengah singa yang lapar atas perintah penguasa Romawi. Semua umat saling memandang dan mereka tidak ada seorang pun yang berani. Namun, seorang anak yang bernama Tarsisius merasa bahwa ia mampu melakukan tugas mulia tersebut. Kemudian Tarsisius berdiri dan berkata kepada pastor, "Biar dia saja yang mengantar hosti kudus tersebut kepada mereka yang ditahan atau kepada para tahanan yang dipenjara." Ya anak-anak. Kemudian pastor kurang meyakini atau kurang percaya kepada Santo Tarsisius untuk mengantar sakramen Maha Kudus tersebut. Mengapa? Karena Santo Tarsisius ini masih kecil atau anak kecil ya anak-anak. Tapi Santo Tarsisius ini berani mengambil atau berani menjalankan tugas yang mulia tersebut. Kemudian di perjalanan ia mengantar sakramen Maha Kudus, ia melewati sebuah lapangan dan dia melihat sejumlah atau beberapa anak sedang bermain di sana. Kemudian anak-anak tersebut mengajak Tarsisius untuk bermain bersama mereka. Namun Tarsisius atau Santo Tarsisius menolak ajakan mereka. Karena Santo Tarsisius ini menolak ajakan mereka tadi, maka Santo Tarsisius ini mereka lempari batu ya anak-anak. Mereka lempari menggunakan batu. Kemudian mereka ingin merebut sakramen Maha Kudus yang dipegang oleh Santo Tarsisius. Sampai-sampai Santo Tarsisius ini meninggal dalam keadaan yang dilempari batu oleh anak-anak tersebut. Kemudian dari cerita ini kesimpulannya adalah Santo Tarsisius ini mengembankan tugas yang sangat mulia meskipun Santo Tarsisius masih kecil ya anak-anak atau masih anak kecil, namun ia berani melakukan atau melaksanakan tugas yang mulia untuk mengantar sakramen Maha Kudus. Nah, patut kita teladani, patut kita contohi dari sikap Santo Tarsisius. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran agama kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Semoga Tuhan memberkati kita semua.